Hari ini gue mau nyuci. Chemical belum siap tapi jadi kayak ya udah sambil nunggu aja. Gue pakai lap box nyucinya. Sekarang ngobrolin aja kali. Untuk nyuci lebih gampang pakai developing tank seperti ini, Peterson lap box ya apapun lah. Lebih gampang, lebih enak nyuci pakai tangan menurut gue. Tapi kalau misalkan mau lebih gampang lagi ya ke lap aja lah. Ini sebenarnya nyusahin diri aja tapi kayak ya gue senang melakukannya itu sebenarnya. Oh ya jangan lupa satu lagi, kalau kalian mau nyuci harus ada timetable. Kalau enggak nangis. Ya jadi ini alat-alatnya, box kan, timetable gue kasih tunjuk. Timetable itu ya yang kayak gini lah, dia ngasih tahu suhu, waktunya berapa. Tapi ini buat yang color, karena kali ini gue nggak pakai color, gue nyuci BW nih, Rollei 400S favorit gue. Nah untuk ini timetable lah, anggap aja gue sedikit hafal, jadi bisa cari di internet banyak itu mah, banyak. Sama tergantung chemical juga, timetable yang kalian punya itu tergantung chemical. Jadi wah, nah karena gue nggak bisa ngerekam nyucinya pakai ini karena gue pakai DSLR, dan DSLR itu cuma mentok 10 menit nyuci lagi apa namanya ngerekamnya. Gue langsung pindah ke HP. Ya karena di HP gue punya keleluasan yang lebih, sorry ganggu. Karena di HP gue punya keleluasan yang lebih bisa ngerekam berapa lama pun gue bisa. Jadi kayak ya udah. Tapi sayangnya ini kan gak kelihatan nih. Nanti gue akan turunin ke bawah, time lapse aja gitu, terus kelar. Tapi gampangan kayak gitu gak sih? Tapi ya udah nih, karena chemicalnya belum siap, sembari nunggu aja. Nanti gue lanjut lagi cut. Tapi sembari nge-cut, sebelum nge-cut gue tunjukin dulu cara kerja lapbox nya. Ada yang jatuh tuh. Nah jadi lapbox ini menurut gue kekurangannya itu cuma satu dibandingin Peterson. Peterson itu bisa muat banyak, ada yang tanknya gede banget, bisa muat 3-5 kalau gak salah, apa 3 ya, lupa deh pokoknya. Lebih dari satu pokoknya, lebih dari satu film, dan menurut gue itu good deal banget. Tapi kekurangannya Peterson adalah dia agitasinya ya gitulah. Yang pernah nyoba nyuci di wash and burn tahu. Tapi ini keenakan, lebih gampang, lebih mudah. Sayangnya tapi cuma bisa satu, itu doang, one at a time. Dan karena terburu dengan waktu, kalau misalkan satu-satu gini ya chemicalnya juga harus pakai alat biar bisa menahan suhunya di suhu yang stabil dan konstan, dan itu alatnya mahal banget. Saya tidak punya, saya mah cuma modal kulkas sama kompor aja kalau mau saya panasin. Jadi kayak lanjut aja kali ya. Nih, aduh, waduh, nyangkut bro, nyangkut bro. Nah, film itu, ini ada film leadnya. Ini film lead buat masukin ke reel, ke reelnya di sini.
Ini tempat naruh filmnya. Habis itu ya udahlah, seperti itu aja mungkin lebih gampang ya. Dan pas bagian nyuci, ambil saja lah, kelamaan ntar gue ngomongin di akhir aja. Oke. Gila, akhirnya kelar juga. Ini tinggal proses terakhir. Gue tinggal nyuci doang. Ini final wash 5-10 menit gue tinggal. Jadi ya gue punya ada waktu sambil nunggu kan. Gue mulai dari ini kali, ngejelasin chemicalnya dulu. Jadi gue nyuci pakai chemical Ilford DDX. Dilutionnya itu 1+4. Nah, nih setnya gue beli di Wash and Burn. Bisa dilihat ya. Jadi stepnya tadi yang gue udah kasih lihat itu developer dulu. Developer itu untuk munculin gambar yang ada di filmnya. Itu munculin gambar yang ada di filmnya itu, jadi bikin gambarnya itu hitam dan putihnya muncul lah. Ada kontras-kontrasnya udah muncul di waktu tertentu yang sudah sesuai dengan chemicalnya. Nah itu satu. Nah setelah udah nyuci, udah selesai tadi, itu gue lanjutnya itu setelahnya adalah stop bath. Kenapa gue stop bath? Namanya stop bath ini adalah untuk menghentikan proses chemical yang sedang terjadi yang diakibatkan oleh developer ini. Developernya udah selesai, udah berhenti pakai ini kan selama, sebenarnya kalau misalkan tadi gue lihat, gue bolak-balik ngeliat timetable sama fact sheet dari Ilford ya. Ini cuma dipakai cuma 10-15 detik, tapi gue buat aman, gue biasanya 1 menit, 2 menit. Sama agitasi itu juga. Nah lanjut, ini yang terakhir, ini fixer. Ini fixer adalah untuk membuat si gambar ini permanen. Jadi bisa di scan, gak hilang gambarnya, gak hilang lah pokoknya. Pokoknya gak hilang ya, jadi udah sebenarnya stepnya ini doang, gampang. Yang jelas itu agitasi sama konsistensinya yang jelas. Jangan sampai salah. Dan jangan sampai salah juga waktunya, dan jangan sampai salah masukin chemicalnya, dan jangan sampai salah juga suhunya, dan jangan sampai salah juga masukin filmnya ke dalam developing tank. Sebenarnya jangan sampai salahnya ada banyak, tapi bisa dipelajari itu mah, latihan aja nih gue. Jujur gue kalau di rumah gue lebih suka nyuci BW, gak ribet daripada color. Kalau color itu gak enaknya adalah suhunya harus di suhu tertentu yang lumayan panas. Suhu mesin lah 38 derajat. Itu buat nyampe konsistensi seperti itu tuh susah. Nggak semua kondisi bisa. Itu dia tuh yang bikinnya. Terus habis itu alat-alat apa lagi yang gue pakai? Oke nih, alat-alatnya adalah gue pakai termometer masak ya, karena air of course lebih gampang juga, murah. Ini gue beli di e-commerce berapa? 90.000 apa? Gocap, gue lupa, nggak tahu. Terus habis itu ini penting, menurut gue lumayan penting. Ini adalah takaran. Ini buat masak juga, takaran. Kenapa? Karena setiap developing tank itu dan teknik agitasi itu tergantung dari chemicalnya juga. Kalau chemicalnya itu half full, agitasinya harus sering, karena ketika half full berarti kan cuma setengah doang, setengah developing tank yang penuh. Ibaratkan kalau diisi cuma segini dan filmnya itu misalkan satu ini, nah itu tuh yang bikin susah filmnya. Kadang-kadang exposure-nya nggak even tuh gara-gara ini juga, agitasi, teknik agitasinya nggak bener. Itu harus diperhatikan juga kalau misalkan kalian mau nyuci dan mau developing di rumah, nge-scan di rumah. Tapi hari ini kayaknya gue nggak akan bikin nge-scan di rumah, capek. Jujur aja, ini aja masih ada film 2 belum gue rapiin. Ya Allah, capek banget ya Allah gue. Proses yang paling gue benci sebenarnya adalah dari semua fotografi, maksudnya dari awal gue masukin film sampai gue dapat hasil itu cuma nge-scan doang. I have back
pain that hurts so much, and I have to sit really straight up to see what's going on, and then focusing from the DSLR to the film. I need to hold that film, I need to push it down so it get even surface. Capek lah, capek terus belum lagi ke converting di Lightroom-nya, belum lagi beli apa tuh namanya, softwarenya. Ya softwarenya cuma beli sekali sih, tapi kayak iya butuh modal lah. Tapi ya, dibilang worth it ya worth it, gue cukup senang. Jadi kayak ya udah, ini chemicalnya, alat-alatnya. Oh iya, sama yang penting tuh air. Gak ada air nggak jalan sumpah, butuh air. Tapi yaudah nih, sambil nunggu mungkin chemicalnya apakah udah kelar gue nggak tahu ya, tapi ya moga aja udah kelar. Gue cek dulu. The moment of truth. Let's see. Okay. Muncul gambarnya, muncul dong. Nice. Nicely done. Dan ini juga salah satu keribetan dimana lu harus mungkin ini gara-gara pakai lapbox kali. Kalau pakai Peterson nggak kayak gini sih harusnya. Jadi kalau pakai lapbox itu ada clipnya. Clip-onnya itu kadang-kadang suka bikin ribet kalau misalkan pas lagi buka gini. Jadi guys, jadi bukan kaleng-kaleng. Jadi ini jadi exposure oke. Ya ada beberapa yang under sih. Ya ini ada beberapa yang under. Ada beberapa yang mess juga. Shit, jadi tuh lihat. Finally lah, gak sia-sia gue. Ya jadi inilah hasil kerja keras kalau misalkan nyuci film di rumah. It's fun but not all that fun, but ya get the job done, terus hemat biaya, abis itu get personal satisfaction mungkin. Ya kalau gue sih dapat ya, karena gue senang aja. Dan fuck shit, tuh lihat. Nih lihat, ini yang putih gini. Yang putih gini tandanya ada yang ngeblank, atau yang ada yang undernya under banget. Dan ini gue harus push di edit. Ini nggak bisa nih kalau misalkan gue nge-scan biasa nih, nggak bisa. Kemungkinan besar gue harus nge-push di edit dan agak lama dan agak susah. Kayak ini sih full blank sih, nggak mungkin bisa gue recover. Dan ini mungkin jadi pelajaran ya, karena ada pentingnya untuk menggunakan light meter di kamera, yaitu untuk menghindari seperti ini nih, fotonya blank. Antara kalian under banget sampai nggak kelihatan, sampai nggak ada exposure di sini. Sumpah sampai nggak ada exposure di sini, bersih banget. Iya ini under nih. Ya udahlah. Beberapa ada yang under. Nah ini nih foto-foto terakhirnya ada nih. Ya itulah, ngedevelop di rumah dengan chemical yang kalian bisa beli sendiri di e-commerce atau nggak di toko, atau nggak ya bisa aja di tempat gue ya. Sekalian gue promosin kali ya, gue beli di Ocean Burn. Ya alat-alatnya gue beli satu di Supan Film, lapboxnya kayaknya udah habis di lapboxnya. Atau nggak kalian bisa beli Peterson sih, bisa pesan juga banyak di e-commerce yang tersedia. E-commerce tercinta Anda bisa. Jadi kayak inilah, oke. Developing di rumah. Sorry. Kalau misalkan kalian ada request mau review apa lagi atau ya yang kayak gini lah, ya tulis di bawah ya, komen. Mantap.